Mic-nya nyalain dulu, Tat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita mulai ya di kameranya dibuka dulu. Nadif, Fayyad, Azka, Zafir, Raffi Hilal, Dafa Usaf, di open kameranya. Apa? Kameranya dibuka. Tat, atop izin, Tat. Nggak ada apa sinyalnya, koneksinya Apa? jelek. Ya, telatop. Ya, nanti diminta ke WA Ustadz aja ya. Maksudnya? Oke, semoga ilmu yang akan didapatkan dapat diperoleh dengan mudah ya, dan mudah-mudahan ilmunya berkah. Ini Ustadz mau mengingatkan kembali biar nggak lupa dengan ketentuan PJJ. Karena ini Zoom-nya di record, jadi nanti kalau misalnya ada yang berhalangan nanti bisa ditanyakan ke temennya atau bisa nanya ke Ustadz. Termasuk kalau ada yang kurang paham boleh bertanya melalui chat, audio ataupun melalui WA ya. Nah, ini ketentuannya sama seperti yang sebelumnya, yaitu tepat waktu, menggunakan seragam, rambut, kuku, aksesoris. Nah, ini menggunakan ruangan yang khusus biar tidak mengganggu anggota keluarganya yang lain. Berdoa, jadi kalau yang belum berdoa silakan berdoa dulu. Jadi supaya agenda kita itu termasuk rangkaian dalam ibadah juga. Baik bisa ataupun tidak bisa. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk mempelajarinya. Yang ke-8 meminta izin
kalau ingin bertanya, baik berupa chat ataupun audio atau menggunakan tangan ya. Terus yang ke-9, kameranya diusahakan dibuka, kecuali yang memang gangguan sinyal, jadi diusahakan terbuka. Yang ke-10, fokus dalam pembelajaran. Yang ke-11, akunnya diusahakan menggunakan nama asli, karena ini harus di absen, dan absennya itu bisa diakses oleh orang tua. Jadi kalau misalnya nggak dipakai nama yang sesungguhnya, nanti khawatirnya nanti tidak terakses sama orang tua. Yang ke-12, saat bicara audio di-on-kan, berarti nanti Ustadz dan yang lain diusahakan nanti tidak bersuara atau di mute ya. Yang ke-13, dilarang berbicara tidak pada waktunya. Yang ke-14, dilarang berkomentar di luar konteks pelajaran. Dan yang terakhir, tidak menyengaja untuk mencoret. Nah, insya Allah untuk hari ini kita materinya akan mempelajari tentang kesetimbangan kimia. Semoga ilmu yang akan diperoleh bermanfaat dan berkah. Nah, di sini ada 2 buah animasi. Nah, sebelah kiri ini ada animasi yang berupa jungkat-jungkit ya. Nah, ini jungkat-jungkit. Ada 2 orang yang sedang bermain jungkat-jungkit di sebelah kiri, dan di sebelah kanan di sini ada eskalator. Nah, ada eskalator. Nah, di sebelah kanan di sini si bapak-bapak ini berjalan sesuai dengan arah dari eskalatornya. Sedangkan yang sebelah kiri, ini kan eskalatornya ke atas. Tetapi orang ini dia jalannya ke bawah, bukan ke atas. Jadi berlawanan dengan arah dari eskalator. Nah, apa hubungannya kedua gambar animasi ini dengan materi yang akan kita pelajari? Jadi yang namanya reaksi kesetimbangan nih. Pada umumnya suatu reaksi kimia yang berlangsung spontan tanpa ada bantuan energi akan terus berlangsung sampai dicapai keadaan setimbang. Kesetimbangan dinamis. Nah, keadaan kesetimbangan dinamis akan dapat dicapai apabila 2 proses yang berlawanan arah berlangsung dengan laju reaksi yang sama dan konsentrasi tidak lagi mengalami perubahan atau tidak ada gangguan dari luar. Nah, ini contohnya nih ya. Ini eskalatornya bergerak ke bawah, tapi orang yang pakai kaos hijau itu bergeraknya ke atas. Nah, kalau misalnya kita melihat orang hijau ini, orang pakai kaos hijau ini, kecepatannya sama dengan kecepatan eskalator, itu kalau kita lihatnya dari jauh, itu cenderung orang ini nggak bergerak. Kalau dari jauh ya, dari jauh dan terlihat. Nah, seolah-olah tidak bergerak, padahal aslinya orang ini selalu bergerak. Nah, itu sama seperti partikel molekul yang bereaksi. Nah, ini contohnya. Di sini ada reaksi N2O4 terurai menghasilkan 2 buah molekul NO2. Nah, waktu di kelas 10 sampai kelas 11 semester 1, kita hanya mengenal reaksi-reaksi yang panahnya cuma 1, yaitu panah ke kanan. Itu namanya reaksi searah atau irreversible. Nah, kalau yang panahnya 2 arah, ke kanan dan ke kiri, ini namanya reaksi reversible atau kesetimbangan kimia. Apa syaratnya? Suatu reaksi kimia itu reversible atau panahnya bolak-balik. Yang pertama, reaksi berlangsung terus-menerus dengan arah yang berlawanan. Nah, ini arahnya harus berlawanan.
arahnya ke kanan dan ke kiri. Dan yang kedua syaratnya apa? Terjadi pada ruangan yang tertutup. Nah, di semester 1 kita belajar sistem terbuka, tertutup, dan tersekat. Nah, reaksi kesetimbangan itu harus minimalnya berlangsung pada wadah yang tertutup. Kalau misalnya wadahnya terbuka, ini nanti zatnya akan menguap. Zatnya akan menguap. Jadi nanti zatnya akan habis sehingga kesetimbangannya terganggu. Suhu dan tekanan juga harus tetap. Kalau suhu dan tekanannya berubah, maka kesetimbangan ini akan terganggu atau nanti tidak terjadi kesetimbangan lagi. Yang keempat, tidak terjadi perubahan makroskopis. Oke, tadi bel ya. Nah, itu yang keempat, tidak terjadi perubahan makroskopis. Jadi maksudnya gini, N24 itu gasnya tidak berwarna. Sedangkan NO2 ini gasnya memiliki warna. Warnanya merah kecoklatan. Nah, jadi mata kita ngelihatnya itu seolah-olah tidak terjadi reaksi. Tetap gitu warnanya, nggak berubah. Padahal sebenarnya itu terjadi reaksi. Yang tidak berwarna menjadi warna coklat. Yang dari warna coklat menjadi tidak berwarna. Dan ini selalu terus-menerus. Sehingga setiap komponennya akan selalu ada. Beda dengan reaksi yang satu arah. Yang satu arah itu di sebelah kiri atau reaktan itu bisa dua-duanya habis atau bisa salah satu zatnya habis. Artinya ada zat yang habis. Nah, kalau di reaksi ini tidak ada yang habis. Nah, ini ya. Ini kalau kita melihat grafik konsentrasi terhadap waktu. Nah, kita lihat nih. Kalau yang dari N24 nih, kita lihat panah N24 ya nih. Kita lihat grafiknya. Nih grafiknya. Nah, ini reaksinya reaksi irreversible yang searah. Nah, kalau yang ini yang sudah stabil atau konstan, ini reaksinya reaksi reversible atau bolak-balik. Jadi yang konstan, yang ini yang konstan itu adalah yang reversible. Sedangkan yang ini yang berubah konsentrasinya, ini reversible-nya, irreversible-nya yang searah. Coba Davin. Kapan reaksi kimia disebut reversible? Keseimbangan dicapai. Ya, kapan? Sudah paham belum, Davin? Belum, Nat. Belum. Coba Dava Ausaf. Dava sudah paham belum? Nggak paham. Hah? Belum. Belum. Saif, sudah paham belum, Saif? Sarah bukan. Zafir, sudah paham belum, Zafir? Belum. Coba Sadam, Dam. Ini pertanyaannya apa, Ted? Hah? Pertanyaannya apaan? Apa? Pertanyaannya apa? Oh, kapan suatu reaksi kimia disebut setimbang? Kalau apa tuh reaktan sama hasilnya jumlahnya sama. Dam, suaranya agak kurang keras, Dam. Di Ustadz. Ini Ted, kalau yang kiri sama yang kanan udah setara, nggak berubah lagi. Dan yang paling inti apa?
Kecepatannya sama Nah, ya. paling intinya, Nah ini. ya Ini kecepatannya kecepatan sama. arah panah kanan dan kirinya sama. Oke, kita lanjutkan. Jadi kalau misalnya kita melihat secara makroskopis atau menggunakan mata kita, itu reaksinya seolah-olah tidak berubah. Padahal sebenarnya terjadi perubahan partikel di situ. Kayak ini nih. Jadi reaksi tidak berwarna menjadi warna merah dan reaksi dari warna merah menjadi tidak berwarna itu kecepatannya sama. Jadi mata kita melihatnya seolah-olah tidak terjadi reaksi, padahal terjadi reaksi. Kita bayangin aja kayak tadi orang yang pakai kaos hijau. Kalau misalnya dia bergeraknya berlawanan sama eskalator, kita ngelihatnya kayak nggak bergerak. Kalau dari jauh ya, kalau dari jauh. Padahal aslinya dia bergerak kalau dari dekat. Kalau kita melihat matanya itu dari dekat. Paham ya? Oke. Nah, sekarang kita masuk ke konsep yang hitungannya nih. Insya Allah ini nih saya kasih kemudahannya ya. Kalian ingat-ingat aja untuk menghitung tetapan kesetimbangan itu kanan dibagi kiri. Kanan dibagi kiri. Kanan panah dibagi kiri panah. Nih misalnya nih reaksi contoh nih. A ditambah B menghasilkan C ditambah D. Berarti yang di kanan itu ada zat C dan zat D. Dengan koefisiennya C kecil dan koefisiennya D kecil. Yang sebelah kiri ada zat A dan zat B, koefisiennya B dan koefisiennya A. Nah, untuk mencari Q itu kanan dibagi kiri. Kanan dibagi kiri. Nah, kanannya berarti C dipangkatkan dengan koefisien dari C. Nih, koefisien C. D dikali D dipangkatin koefisiennya dari D. Dibagi kiri. Kirinya A, pangkat A kecil. Dan B, pangkat B kecil. Nah, ini kalau secara bahasa Indonesianya nih diingat-ingat ya. Pada suhu dan tekanan tertentu, perbandingan hasil kali konsentrasi zat hasil reaksi atau sebelah kanan terhadap hasil kali zat sebelah kiri itu akan bernilai tetap atau yang disebut dengan tetapan kesetimbangan atau KC. Kayak gitu. Nih contohnya nih. N2 bereaksi dengan 3H2 menghasilkan 2NH3. Nah, kira-kira rumus KC-nya kayak gimana? Coba yang bisa boleh jawab. NH3. Coba yang lain selain Sadam dulu deh. Yang sudah paham boleh. Jangan takut salah ya. NH3 Enggak, kalau ada yang mau nyoba. Fatih, Fawas, mau nyoba? Nadif? Noval Zaki, barangkali mau nyoba? Atau Roin? Kurang paham, Bat. NH3 pangkat 2, Tete. Davin? Zafir? Gimana sih Tat? Gini ya? Nih diinget-inget ya nih. Kanan dibagi kiri dipangkatin koefisien masing-masing. N pangkat 2 Gimana? bagi nggak tahu deh, nggak ngerti Tat. N pangkat 2, Tat, ya? Hah? NH3 pangkat 2, Tete. Ya betul. Terus? Dibagi N pangkat 2, 3H pangkat 2 gitu. N pangkat berapa? Apa? N pangkat 2, H pangkat 6 dibagi N pangkat 2, H pangkat 6 gitu. Bukan. Ya. Mengerti Tat. NH3 Nih, pangkat 2. diinget-inget ya. Kanan dipangkatin koefisien, dibagi kiri dipangkatin koefisien masing-masing. NH pangkat 2, Tat. Ya, NH3 pangkat 2 terus? Dibagi Bagi N2. Bagi N2 terus? Ditambah H2 pangkat 3. Ya, bukan ditambah ya, dikali. Oke, Dikali. jawabannya benar. Nih, jawabannya nih.
Nah, kanan dibagi kiri. Kanannya itu kan ada NH3. Karena koefisiennya 2, berarti dipangkatin 2. Dibagi yang kiri, N pangkat 1 dan H2 pangkat 3. Nah, ini bukan 2 ya. Ini Ustadznya salah ketik. Ini pangkat 3. Intinya kanan dibagi kiri, dipangkatin koefisiennya masing-masing. Gimana? Paham? Lumayan. Oke, lumayan ya. Ya. Coba kita cek nih. Coba kita cek. Sok yang bisa nomor 1. Ada yang mau NO2 nyoba? pangkat 2, NO2 pangkat 2 bagi N2 pangkat 1 kali O4 pangkat 1. Gimana? N2O pangkat 2 bagi N2O4 pangkat 1. Iya, betul. Jadi yang nomor 1 itu NO2, konsentrasi NO2 pangkat 2 dibagi konsentrasi N2O4 pangkat 1. Kayak gitu. Coba Roin, nomor 2 Roin. HI pangkat 2 Oke. dibagi H2 pangkat 1 kali I2 pangkat 1. Oke, benar ya. Coba nomor 3 oleh Fawas Fatih. Tiga gak bisa. Mau dibantu sama siapa? Apa yang bisa? Siapa? Hah? Skip aja, Tat. Boleh di skip. Mau dibantu sama siapa, Fatih? Coba Raffi Arifin. Coba Pi, jangan takut salah Pi. Nih, ini koefisiennya ada nggak H plusnya? Nggak ada. Nggak ada ya. Berarti H plus pangkat 1, konsentrasi H plus pangkat 1 dikali konsentrasi dari C2H3O2 min pangkat 1 dibagi konsentrasi dari HC2H3O2 pangkat 1 juga. Kayak gitu. Tadi itu plus minusnya nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Ion nggak ngaruh. Jadi benar-benar ditulis ulang aja. Tinggal dikasih kurung siku aja. Kayak gitu. Jadi kurung siku H plus tutup siku pangkat 1. Kalau pangkat 1 boleh nggak ditulis. Dikali kurung siku C2H3O2 min tutup siku dibagi tutup siku dari HC2H3O2 kayak gitu. Bisa ya? Insya Allah. So, kalau ada yang mau ditanyain dulu boleh. Silakan kalau ada yang mau ditanyain. Faris di open kameranya. Oke. Raffi Hilal, Sidik, Azka, Zafir, Fayad, Saad Zaki, Bilal, dan kalau Atof tadi jaringannya ya. Saif kok kameranya kebalik sih? Ini gimana kabarnya, pada sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Keluarga sehat semua ya? Ada yang sakit nggak keluarganya?
Tidak Ustadz. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sok, boleh kalau ada yang mau ditanyain. Najmi, ada yang mau tanyain kami? Udah paham belum? Yang tadi paham yang hitung-hitungannya, cuma yang sebelumnya belum paham yang teori-teorinya. Kelas C ada yang ikut AKM nggak? Raffi Arifin. Raffi Arifin. Gimana kemarin itunya? Pi. Ayo, saya terus nyatet sih tadi. Nadif ya? Bukan Sidik. saat AKM. Ini Ustaz mau absen lagi ya. Afifi, mana Afifi? Hadir Ustaz, hadir. Pi, kameranya nggak ada, Pi. Oke. Zafir ada, Arya. Oke. Azka. Hadir, Tat. Hilal. Aska nggak pakai seragam, Tat. Kak, emang kemana seragamnya, Kak? Ini masih dipakein, Tat. Hah? Masih dipaketin, Tat. Iya, nggak Saya apa-apa. pulang kampung. Sekarang mah dikasih toleransi ya. Maksudnya mungkin kenapa harus pakai seragam biar ada nuansa belajar yang formalnya. Walaupun sebenarnya itu nggak mutlak juga sih. Tapi maksudnya biar kita ada nuansa belajar formalnya. Oke, selanjutnya Bilal, mana Bilal? Bilal? Tadi kan di tata tertibnya harus pakai kamera yang di-on kan ya. Kecuali yang konfirmasi ke Ustadz sedang berhalangan. Bilal, mana Bilal? Hadir. Di-open dulu kameranya Bilal. Sinyalnya Tat agak nolak, Tat. Kenapa? Bohong, Tat, bohong. Putus. Bohong. Bisa aja. Ya pokoknya yang tahu kemarin Ustaz dapat Arya makan Arya. Dapat daurah seharian ya. Jadi maksudnya gini. Jadi yang mengetahui kita itu kan cuma kita, dan yang hakikat yang paling lebih mengetahui kan Allah ya. Jadi ya kita untuk diri sendiri aja. Gak apa-apa kalau memang berhalangan sinyal, soalnya Ustaz juga tadi sempat terpental. Jadi kalau misalnya memang kalian bermasalah dengan jaringan, itu ditoleransi. Oke, selanjutnya Davin. Davin, mana Davin? Oke, Faiz. Mana Faiz? Faiz hadir? Tadi di jam pertama sampai keempat hadir nggak Faiz? Hadir. Hah? Nadif, tadi Faiz di jam pertama sampai keempat hadir nggak? Hadir, Tat, hadir. Tadi ada hadir dia. Hadir. Jadi ada hadir dia. Belum ada ya, Faiz? Belum. Faris ada ya, Fawas Fatih ada, Roin ada, Najmi. Mana Najmi? Hadir. Mana? Hadir. Oke.
Raffi Arifin ada, Dafa Ausaf ada ya tadi ya? Hadir. Oke. Naufal Zaki. Ya. Oke. Sidik. Hadir, Tat. Oh, di kameranya dibuka, Dik. Hadir. Hadir tuh. Hadir, Tat. Sidik nggak pakai seragam, Tat. Pakai. Itu pakai baju kaos itu. Nadif ada. Fayat mana nih? Fayat belum muncul kameranya. Hadir. Di open kameranya. Lagi bermasalah. Lagi bermasalah, oke. Sumpah main game gak bohong. Oke, Pratama Golib. Bohong, Oke, ada Tat. Raffi Hilal. Hadir, Tat, hadir. Oke. Saat, mana Saat? Hadir, Ustadz, hadir. Di open dulu kameranya, Saat. Oke. Atof jaringannya ya? Iya Ustadz, hadir. Faiz udah muncul lagi ya? Iya Ustadz, udah muncul. Sok, boleh kalau ada yang mau ditanyain dulu. Gimana, ada yang tanyakan? Tat, saya absen Tat. Yang tadi sudah paham semua belum? Upil ganteng doang nih. Ayo Fadilah. Share screenshot ya. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita lanjutkan sebentar. Tat, izin bentar, Tat. Gimana? Izin bentar. Boleh. Nah, jadi tetapan kesetimbangan itu ada dua, yaitu tetapan kesetimbangan yang berupa konsentrasi atau KC kayak tadi, dan yang kedua adalah tetapan kesetimbangan yang berupa tekanan atau KP. Persis sama rumusnya, cuma diganti aja konsentrasinya atau kurung siku itu dengan P atau tekanan. Kayak tadi ya contohnya ya. Contohnya masih contoh yang sama. N2 ditambah 3H2 menjadi NH3, 2NH3. Nah, rumus KP itu sama dengan kanan dibagi kiri juga, persis sama. Tinggal kita pangkatin aja dengan koefisiennya. Berarti yang kanan itu kan NH3. Berarti P pangkat 2. Dari NH3 dibagi P N2 karena koefisiennya 1. Dikali P H2 pangkat 3 karena koefisiennya 3. Jadi insya Allah mudah ya. Jadi intinya kanan dibagi kiri. Kalau tekanan tinggal P aja. Kalau konsentrasi yang dipakai atau molaritas berarti tinggal dikasih kurung siku. Kayak gitu. Nah, tetapan kesetimbangan itu merupakan besaran yang harus dihitung berdasarkan data percobaan. Bagi yang berminat di industri yang di bidang kimia, kalau misalnya kalian suka misalnya pakai motor atau mobil, di situ kan kita menggunakan aki atau H2SO4. Nah, itu pembuatannya itu menggunakan prinsip dari kesetimbangan kimia.
Termasuk bagi yang orang tuanya mungkin petani atau bercita-cita pengen masuk ke IPB, ke jurusan pertanian. Nah, itu pupuk urea itu dibuatnya juga dengan metode dari tetapan kesetimbangan juga. Dengan prinsip-prinsip kesetimbangan. Nah, caranya apa? Yang pertama melakukan pengukuran langsung. Jadi produknya itu berapa? Konsentrasinya berapa? Nah, nanti akan ketahuan nilai tetapan KC-nya atau KP-nya. Yang kedua, itu melalui perhitungan berdasarkan data perubahan energi bebas standar. Ini biasanya di SMA jarang dikeluarkan di soal. Kecuali kalau yang berminat di lomba-lomba kimia. Atau pengen masuk jurusan kimia, nanti kuliahnya. Nah, itu yang kedua, itu nanti dipelajarin. Tapi kalau yang di SMA biasanya jarang disentuh. Jarang dikeluarkan di soal-soal. Kecuali yang lomba-lomba kimia atau berminat masuk jurusan kimia saat kuliahnya nanti. Kayak gitu. Jadi kalian fokus di nomor 1 aja. Kecuali yang pengen masuk jurusan-jurusan yang berbau-bau kimia. Nah, jadi tetapan kesetimbangan itu dapat berupa KC atau KP. Kalau konsentrasi pakai rumus kurung siku atau KC. Nah, kalau tekanan pakai rumus KP. Ini harus diperhatikan ya, yang kedua nih. Penulisan tetapan kesetimbangan untuk KC tidak melibatkan konsentrasi zat padat atau zat cair murni. Jadi kalian lihat dulu fasa gasnya. Kalau tadi kan di contohnya semuanya gas kebetulan. Nanti kalau misalnya nanti fasanya itu solid itu nggak masuk ke rumus KC dan KP. Solid dan liquid atau L, yang fasanya L, yang dalam kurung kecilnya itu L, atau liquid atau cairan murni, itu nggak masuk ke rumus. Jadi ya KC itu yang masuk ke rumus adalah untuk fase gas dan aqueous atau aki. Sedangkan pada KP, ini Ustadznya salah ketik nih, bukan KC yang nomor 3 ya. Penulisan tetapan kesetimbangan untuk KP, yang paling bawah tuh yang merah tulisannya, itu tidak melibatkan konsentrasi padat atau solid atau S, zat cair murni atau liquid atau L, dan fase aqueous atau aki. Jadi cuma gas doang untuk KP. Nah sekarang apa sih sebenarnya maksudnya dari KC dengan nilainya nih? Semakin nilainya itu positif dan nilainya semakin gede, artinya produk yang terbentuk semakin banyak. Jadi panah ke kanan nih. Nanti panahnya ke kanan itu gede, yang ke kirinya kecil. Kayak gitu. Jadi cenderung terbentuk produk yang banyak. Tapi kalau misalnya nilai KC-nya itu kecil, misalnya pecahan ya, misalnya pecahan. Nah, berarti yang kanan itu nilainya lebih sedikit dibandingkan yang kiri. Atau yang terionisasi produknya sedikit. Jadi produk yang terbentuknya sedikit kayak gitu. Jadi semakin besar nilai dari KC atau KP, berarti produk yang terbentuknya semakin besar. Kayak gitu. Nah ini kesetimbangan homogen itu kalau fasenya semuanya gas nih. Ini fase gas. Ini aqueous. Nah ini namanya kesetimbangan homogen. Sama atau sejenis. Jadi semua zat yang terlibat dalam reaksi itu sama. Itu namanya kesetimbangan homogen atau sejenis. Sedangkan kesetimbangan heterogen kalau fasanya beda-beda, minimalnya 2. Nih misalnya nih nomor 1, CaCO3 atau kapur itu fasanya solid. CaO fasanya solid, CO2 fasanya gas. Ini juga sama contoh kedua, ini solid, gas. Kayak gitu. Coba direview sebelum ditutup. Nomor 1, rumusan KC-nya gimana? Haikal, Roin. Nomor 1, kanan dibagi kiri. Ingat-ingat ya, kanan dibagi kiri. Caranya sama kayak tadi, Ted. Sama kayak tadi. CO2 pangkat 1. Apa? CO2 pangkat 1. Ya. Kali CaO pangkat 1. Terus? Per dibagi CaCO 3.
pangkat 1. Oke, hampir benar, tapi ada yang kurang teliti sedikit. Itu kebalik ya, CAO-nya balik ya? Boleh dibalik, boleh nggak? Sama aja. Boleh CAO dulu yang tulis, boleh CAO dulu yang ditulis, boleh. Tapi ada yang kurang tepat. Tadi ada syarat-syaratnya kan? Yang masuk ke rumus hanya fase apa? Solid atau? Gas. Hanya fase gas. Berarti untuk nomor 1 jawabannya apa? Coba Sadam. Nomor 1. Pangkat 1. Dah. CO2. Nomor 1. CO2. Ya, jadi jawabannya itu cuma CO2-nya aja. Karena CaO-nya fasenya solid, jadi nggak masuk ke rumus. Jadi Kc di situ adalah konsentrasi dari CO2 pangkat 1 atau CO2-nya aja. Kayak gitu. Sedangkan yang nomor 2, itu juga, nah sekarang yang nomor 2. Arya, coba Arya. Jangan takut salah, Arya. Ingat-ingat ya, kanan dibagi kiri. Pangkatin koefisiennya masing-masing. Tapi hanya untuk fase apa kalau Kc? Kalau Kc hanya untuk fase gas dan aqueous atau aki. Kalau Kp hanya untuk fase gas. Gimana Arya? Coba Sidik. Sidik kan angkat tangan tuh. Coba Sidik. Koneksinya Tat. Oh, oke. Najmi, coba Najmi. NH3 pangkat 2 dikali CO2 dikali Ini H2O. suaranya agak kurang keras nih Ustadz. NH3 pangkat 2 dikali terus? CO2 pangkat 1 Ya. dikali H2O pangkat 1. Terus? Udah? Udah. Oke, bener ya. Karena sebelah kirinya itu solid, berarti tidak masuk ke rumus. Oke. Udah, untuk materi hari ini cukup ya, itu aja. Sok, boleh kalau ada yang mau tanyain. Saya kurang ngerti, Tat. Hah? Kurang ngerti. Nadif belum ngerti. Coba, Tat. Yang syarat-syaratnya apa aja, Tat? Iya, Tat. Syarat-syaratnya. Syaratnya itu untuk Kc hanya untuk G dan Aki. Kalau Kp hanya G doang, hanya gas doang. Kalau tadi S itu solid. Kanan dibagi kiri aja. Kanan panah dibagi kiri panah. Zat yang ada di sebelah kanan dibagi dengan zat yang ada di sebelah kiri. Kalau kirinya solid nggak dihitung, Tat. Kenapa? Kalau kirinya solid. Iya, kalau yang fasenya solid nggak masuk ke rumus. Solid dan liquid atau L itu tidak masuk ke rumus. Jadi yang masuk ke rumus Kc hanya G dan Aki. Kalau yang Kp hanya fase G doang. Oke. Gimana, capek ya kalau belajar melalui Zoom ya? Sok, boleh kalau ada yang mau tanyain. Kita lihat tadi. Lihat. Maksudnya nanti tolong dimasukin ke grup WA ya. Maksudnya biar kalau ada pertanyaan-pertanyaan melalui WA aja. Soalnya kalau melalui Zoom susah, nggak cepet ditulisnya. Nge-share-nya lama. Maksudnya kalau ada yang konsultasi boleh melalui WA di grup atau melalui chat pribadi kalau mau.
Khususnya bagi yang minat kuliahnya ke MIPA, kalian dioptimalin karena belajar via online itu kan nggak semudah belajar offline. Kalau yang minatnya ke MIPA, kalian usahakan konsultasi dengan ustadz-ustadznya di pelajaran-pelajaran tersebut. Biar nanti peluang kalian masuk ke jurusan yang kalian harapkan itu lebih tinggi. Kayak gitu. Sok, ada yang tanyakan nggak? Di grup online kelas 11 semua sudah dijadikan admin yang sudah gabung. Jadi kalau yang belum masuk, silakan masuk. Jadi kalau ada informasi bisa lebih cepat. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, lumayan 5 menit buat istirahat. Sok, kalau tanya enggak. Kalau enggak, kita cukupin. Udah. Gimana, Saif? Udah. Cukup, Tat, cukup. Oke, cukup ya. Yoi. Gimana, Noval? Cukup. Oke. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Oke, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan salam buat keluarga ya. Ya, syukran Ustaz. Syukran Kak. Semuanya semoga tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Kak. Syukran, Tat. Afwan.